Di bawah terik matahari yang membakar, Nadia, seorang gadis cantik, dihentikan oleh 4 oknum polisi yang memintanya memberikan uang damai. Penolakannya memicu amarah, berujung pada perkelahian brutal yang membuat Nadia terikat di tiang lampu merah, menjadi tontonan publik yang memilukan. Namun, siapa sangka gadis yang tampak tak berdaya itu menyimpan rahasia besar. Dalam sekejap, ia berhasil membebaskan diri dan membalikkan keadaan. Ke-4 oknum itu lumpuh di tangannya, membuat semua orang yang menyaksikan terperangah. Lantas, siapakah gadis cantik ini sebenarnya? Dan rahasia apa yang ia simpan di balik wajahnya yang tenang? Pertarungan itu hanyalah awal dari sebuah misi berbahaya yang akan mengungkap jaringan korupsi besar yang selama ini tersembunyi. Di bawah terik matahari siang yang membakar aspal perempatan jalan, seorang gadis muda bernama Nadia Prameswari melintas dengan sepeda motornya. Penampilannya tegas dan kalem, namun penuh keyakinan, tidak mengisyaratkan bahwa ia adalah wanita biasa. Di balik kesehariannya, Nadia bersiap menjalankan misi rahasia yang sangat berisiko, tepat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hari itu, ia melangkah maju, siap menghadapi tantangan yang menantinya. Setelah melintasi perempatan jalan, Nadia melanjutkan perjalanannya yang sepi. Tak jauh dari sana, 4 oknum polisi berseragam lengkap menghentikan laju motornya. Salah satu dari mereka, Andi, maju mendekat. "Selamat siang, Nona. Kami sedang melakukan pemeriksaan rutin," ujar Andi dengan nada sopan, meski matanya menyorotkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nadia hanya mengangguk pelan, menunggu instruksi selanjutnya. "Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan dan SIM Anda?" tanya Andi sambil mengulurkan tangan. Nadia dengan tenang mengambil dompetnya dan menyerahkan STNK serta SIM. Ia yakin tidak melakukan kesalahan apapun karena surat-suratnya lengkap dan sah. Andi menerima dokumen, memeriksa dengan teliti, lalu mengembalikannya. "Surat-surat lengkap, Nona. Tapi saya lihat Anda melanggar aturan. Tadi Anda tidak menyalakan lampu sein saat belok," ucap Andi dengan senyum sinis. Nadia menatap lurus ke mata Andi, tidak tergoyahkan oleh tuduhan itu. "Maaf, Pak. Saya sudah menyalakan lampu. Saya tidak melanggar aturan," jawabnya tenang dan tegas. Andi tersenyum meremehkan. "Tidak usah banyak alasan. Kalau tidak mau repot, kita selesaikan saja di sini. Anda mengerti maksud saya, kan?" Nadia memahami sepenuhnya maksud permintaan itu. "Saya tidak bersalah dan tidak akan memberikan uang apapun. Saya menolak untuk diperas," jawabnya tegas. Penolakan berani Nadia membuat wajah Andi dan ketiga rekannya memerah. Mereka tidak menyangka seorang wanita muda akan berani melawan. Melihat penolakan tegas Nadia, emosi Andi dan ketiga rekannya tersulut. "Hei, jangan berlagak sok suci. Kau pikir kau siapa?" bentak Andi keras, mencoba mempermalukan Nadia di depan umum. Namun Nadia tetap tak gentar. "Saya hanya warga negara yang patuh hukum, Pak. Apakah Anda juga?" balas Nadia tenang, namun menusuk. Sebagai penegak hukum, seharusnya Andi memberi contoh baik, bukan melakukan pemerasan. Kata-kata Nadia seperti bensin yang disiramkan ke api amarah para oknum. "Apa berani kau menggurui kami? Kau pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa?" ancam salah satu oknum sambil melayangkan pukulan. Nadia sigap menangkis, dan perkelahian tak terhindarkan. Dengan kecepatan dan ketangkasan luar biasa, Nadia berhasil melumpuhkan 2 dari mereka. 2 oknum tersisa menyerang dari belakang, berhasil membekuknya, dan mengikatnya di tiang lampu merah di tengah perempatan. Nadia kini menjadi tontonan publik. Tubuhnya terikat tinggi dengan tatapan dingin dari para oknum. "Rasakan ini, siapa suruh melawan?" teriak Andi sambil menertawakan Nadia yang terikat. Para warga hanya bisa menyaksikan dengan takut, tak berani menolong. Ke-4 oknum itu berdiri di sekelilingnya, tertawa puas sambil melontarkan ancaman dan kata-kata kasar. "Sudah kubilang jangan melawan. Sekarang rasakan akibatnya." Nadia memejamkan mata sejenak, menenangkan pikirannya di tengah keramaian. Pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Ia memusatkan perhatian pada simpul tali yang mengikat kedua pergelangan tangannya. Dengan ketenangan dan ketelitian, ia menggerakkan tangannya sedikit demi sedikit, melepas 1, 2, 3 simpul hingga akhirnya tali itu longgar. Dengan sebuah hentakan kecil yang nyaris tak terlihat, tali itu terlepas. Nadia terbebas dan mendarat mulus di atas aspal. Ke-4 oknum terkejut. "Bagaimana bisa?" bisik Andi tak percaya, wajahnya pucat pasi. Nadia tidak menjawab,
langsung melancarkan serangan balasan cepat dan mematikan. Dua oknum berhasil dilumpuhkan seketika. Dua lainnya mencoba kabur, tetapi Nadia terlalu cepat dan melumpuhkan mereka di tempat yang sama. Keempat oknum yang tadinya gagah kini tergeletak tak berdaya di aspal perempatan jalan, dikalahkan oleh seorang wanita yang mereka kira lemah. Setelah itu, Nadia mengeluarkan ponselnya. Ia menatap keempat oknum dengan tatapan dingin lalu menelepon. "Halo, saya Nadia Prameswari. Saya melaporkan 4 oknum polisi yang melakukan pemerasan dan kekerasan. Lokasinya di perempatan jalan. Mohon segera kirimkan bantuan." Tak lama berselang, suara sirene mobil patroli meraung memecah keheningan. Sebuah mobil berhenti tepat di samping Nadia. Seorang pria gagah berseragam lengkap turun dengan langkah tegas. Dia adalah Kapolres setempat yang langsung menghampiri Nadia dengan wajah penuh kekhawatiran. "Nadia, kamu baik-baik saja?" tanya Kapolres cemas. "Tadi aku mendapat laporan dan langsung menuju ke sini." "Saya baik-baik saja, Pak. Keempat oknum sudah saya lumpuhkan," jawab Nadia tenang sambil menunjuk ke arah 4 polisi yang tergeletak tak berdaya. Kapolres mengangguk, kemudian berbalik dan memerintahkan anak buahnya. "Tangkap mereka, bawa ke kantor sekarang juga." Para warga yang menyaksikan kejadian itu akhirnya bisa bernapas lega. Sorak-sorai menggema di perempatan jalan menyambut penangkapan para oknum polisi yang selama ini meresahkan. Seorang ibu parubaya maju mendekat ke Kapolres. "Terima kasih, Pak. Akhirnya oknum-oknum itu ditangkap. Kami sudah lama takut, Pak." Kapolres tersenyum ramah. "Sudah menjadi tugas kami untuk melindungi warga. Jangan takut lagi. Kami akan pastikan kasus ini diproses." Sesuai hukum yang berlaku, keempat oknum itu digiring ke dalam mobil patroli. Wajah mereka menampakkan rasa malu dan marah yang bercampur aduk. Mereka tak menyangka hari ini adalah akhir dari aksi-aksi ilegal mereka. Sementara itu, Nadia hanya berdiri mengamati, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Di dalam hatinya, ia tahu misinya masih belum selesai. Keempat oknum polisi yang tak berdaya itu segera digiring ke markas besar kepolisian, langsung ditempatkan di ruang interogasi. Suasana tegang menyelimuti ruangan dengan sorot lampu tajam menerangi wajah mereka. Tim propam yang dikenal profesional dan tak kenal kompromi memimpin interogasi tersebut. "Kita sudah punya rekaman CCTV dan laporan saksi mata," ujar seorang anggota propam dengan tegas. "Jadi jangan coba-coba berbohong." Andi, oknum yang paling lantang, mencoba mengelak. "Kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Kami hanya menjalankan tugas pemeriksaan rutin." "Benarkah? Lalu kenapa ada saksi yang melihat kalian mengikat seorang wanita di tiang lampu merah? Dan kenapa ada laporan pemerasan?" desak anggota propam. Keempat oknum itu saling pandang, mencoba menyusun alibi, namun bukti yang disodorkan tim propam terlalu kuat untuk dibantah. Sebuah rekaman video tersembunyi yang merekam seluruh kejadian diputar. Di layar terlihat jelas bagaimana mereka memeras dan menyiksa Nadia hingga mengikatnya. "Bukti ini sudah cukup untuk menyeret kalian ke pengadilan," tegas anggota propam. Mereka terdiam, tak bisa lagi membela diri. Tiba-tiba pintu ruang interogasi terbuka. Kapolres masuk dengan langkah tegas, membuat para oknum menunduk ketakutan. "Kalian pikir kami tidak tahu apa yang kalian lakukan? Kalian salah besar," kata Kapolres dengan nada dingin, menatap Andi tajam. "Nadia Prameswari," kata Kapolres, membuat keempat oknum terkejut. Ia adalah agen rahasia internal yang ditugaskan khusus untuk membongkar praktik pungli dan kekerasan seperti yang mereka lakukan. Wajah para oknum langsung pucat pasi. Mereka tidak menyangka wanita yang mereka perlakukan semena-mena itu ternyata adalah anggota polisi berpangkat tinggi yang menyamar. Dengan bukti tak terbantahkan dan pengakuan yang telah didesak, keempat oknum resmi ditahan. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan untuk membela diri. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan mereka menjadi sorotan media. Kasus ini segera dibawa ke persidangan terbuka. Di hadapan publik dan media yang memenuhi ruang sidang, jaksa berdiri dengan tatapan tajam. "Yang mulia, kami menuntut hukuman berat atas terdakwa ini," ucap jaksa lantang. "Mereka telah menyalahgunakan wewenang, melakukan pemerasan, dan kekerasan terhadap warga sipil. Tindakan mereka melanggar hukum dan mencoreng nama baik institusi kepolisian." Para hakim mendengarkan dengan serius setiap kata jaksa. Setelah menimbang bukti dan kesaksian, termasuk kesaksian Nadia Prameswari yang dihadirkan secara virtual untuk menjaga identitasnya, Ketua Majelis Hakim membacakan putusan. Keempat terdakwa terbukti bersalah.
Sebagai bentuk ketegasan hukum dan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara berat kepada masing-masing terdakwa. Keputusan itu disambut tepuk tangan hadirin. 4 oknum hanya bisa menunduk pasrah, menerima kenyataan bahwa karir dan kebebasan mereka telah berakhir. Mereka digiring keluar dari ruang sidang menuju penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di tempat lain, Nadia Prameswari kembali ke kesatuannya. Identitasnya sebagai agen rahasia tetap tersembunyi, namun di antara rekan-rekannya yang mengetahui misi suksesnya, Nadia adalah simbol keadilan. Ia membuktikan bahwa kejahatan, bahkan saat berseragam, harus dilawan. Di balik hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, Nadia, wanita dengan keberanian dan tekad kuat, kembali melancarkan aksinya. Belum lama berselang, ia berhasil menjebloskan seorang oknum polisi yang meresahkan warga dengan aksi pemalakan ilegal berkedok razia. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah laporan masuk dari sekelompok warga di pinggiran kota yang mengeluhkan hal serupa. "Nadia, kami mohon bantuannya," ujar seorang perwakilan warga dengan nada penuh harap. Ada sekelompok oknum polisi yang sering melakukan razia ilegal di jalanan dekat perbatasan kota, menakut-nakuti warga dan meminta uang paksa. Mata Nadia memancarkan api semangat. "Jangan khawatir, Pak. Informasi Bapak sangat berharga. Saya akan selidiki masalah ini. Biarkan para oknum tahu bahwa keadilan tidak bisa dibeli dengan uang." Nadia segera menyusun strategi, bertekad mengungkap dan menghentikan praktik ilegal yang kembali mencoreng citra penegak hukum. Misi baru telah dimulai. Berbekal informasi dari warga, Nadia memulai penyelidikan. Ia mendatangi lokasi yang disebutkan, jalanan sepi di pinggiran kota, dan memperhatikan setiap sudut, mencari petunjuk. Beberapa kali ia melihat mobil patroli melintas, namun tak ada tanda-tanda razia ilegal. Nadia tahu para oknum pasti beraksi di waktu tertentu. Ia pun memutuskan melakukan pengamatan lebih mendalam. Mereka tidak beraksi setiap saat, gumamnya, mengamati dari kejauhan. Pasti ada pola. Selama beberapa hari, Nadia menyamar sebagai warga biasa, kadang berpakaian olahraga, kadang duduk di warung kopi dekat lokasi, sambil mencatat waktu dan aktivitas di jalan tersebut. Akhirnya pola itu terlihat jelas. Mereka selalu beraksi di siang hari yang terik, saat warga jarang melintas dan matahari membuat orang enggan berlama-lama di jalan. Dengan informasi akurat ini, Nadia menyusun rencana, ia akan kembali ke lokasi bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai umpan sempurna. Sekarang saatnya bermain dengan para oknum, gumamnya dengan senyum tipis. Mereka tidak akan menyangka siapa yang akan menghadapi mereka. Setelah mengantongi data dan waktu yang tepat, Nadia menyusun rencana penyamaran. Ia tahu untuk memancing para oknum, ia harus terlihat seperti target sempurna, gadis muda yang mungkin panik dan mudah diintimidasi. Nadia mengganti penampilannya, mengenakan pakaian kasual modis, membiarkan rambut tergerai, dan mengambil kunci mobil sedan cerah miliknya. Saatnya kembali ke lapangan, ucap Nadia memandang bayangan di cermin. "Kali ini aku adalah gadis muda yang baru saja mendapatkan SIM dan sedikit bingung mencari jalan." Ia menata ulang penampilan hingga terlihat polos dan canggung. Dengan kunci mobil di tangan, ia melangkah keluar rumah. Mobil sedan itu, yang tadinya hanya alat transportasi biasa, kini menjadi bagian dari jebakan yang telah ia siapkan. Nadia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan rumah menuju lokasi di mana para oknum polisi biasa beraksi. "Semoga saja mereka tidak mengecewakanku," gumamnya dengan senyum tipis. Malam ini akan menjadi malam panjang bagi mereka. Dengan penyamaran yang sempurna, Nadia melajukan mobilnya menuju lokasi yang telah diamati. Matahari siang yang terik membuat jalanan terasa lengang. Tepat ketika ia melewati tikungan terakhir, sebuah pemandangan yang sudah ia duga muncul. Sebuah mobil patroli terparkir melintang di tengah jalan, memblokir jalur. Beberapa petugas berdiri di sana, menghentikan kendaraan yang melintas. Nadia memelankan laju mobilnya, menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Selamat datang di panggung sandiwara, tuan-tuan," bisiknya, mempersiapkan diri. Ia tahu ini bukan razia biasa, melainkan jebakan yang ia buat sendiri. Seorang polisi yang terlihat dominan memberi isyarat agar Nadia menepi. Nadia menuruti, menghentikan mobilnya tepat di depan mereka. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mengalir deras. Ia menanti, siap memainkan perannya sebagai mangsa yang sempurna. Namun, di balik wajah polosnya, Nadia adalah predator yang menunggu waktu untuk menyerang.
Seorang pria tegap dengan seragam polisi mendekati mobil Nadia. Namanya Hendra, pemimpin kelompok itu. Ia berjalan percaya diri, seolah yakin mangsa di hadapannya takkan bisa berkutik. Dengan tangan di pinggang, Hendra membungkuk sedikit menatap Nadia dari balik jendela mobil yang terbuka. "Selamat siang, Mbak," sapanya dengan nada ramah namun menyimpan intimidasi. "Bisa tolong turun dari mobil sebentar? Ada beberapa hal yang perlu kami periksa." Nadia mengangguk pelan, menampilkan ekspresi sedikit cemas. Ia mematikan mesin, melepaskan sabuk pengaman, dan membuka pintu. Saat ia turun, kakinya sedikit gemetar, akting yang sempurna. Ia berdiri di depan Hendra, menundukkan pandangan, memainkan peran gadis lugu yang ketakutan. "Ada apa ya, Pak?" tanyanya pelan dan bergetar. Hendra tersenyum sinis. Ia merasa rencananya akan berjalan mulus. "Tidak ada apa-apa, Mbak. Kami hanya menjalankan tugas. Tapi ada satu hal yang perlu kita bicarakan," ujarnya, menunjuk ke arah mobil Nadia seolah ada kesalahan fatal. Nadia tahu pertunjukan sebenarnya baru dimulai. Hendra melanjutkan sandiwaranya, "Mbak, kami perlu periksa kelengkapan surat-surat kendaraan." Nadia kini terdengar lebih berkuasa, "Mohon berikan kepada saya." Nadia mengangguk patuh, merogoh tas, mengeluarkan dompet, dan menyerahkan STNK dan SIM yang sengaja disiapkan. Ia menunduk seolah tak berani menatap mata Hendra. Hendra memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti, mengerutkan dahi, memainkan peran sebagai petugas yang cermat. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepala menatap Nadia dengan tajam. "Ini surat-suratnya lengkap, Pak?" tanya Nadia pelan. Hendra tersenyum sinis, menggantungkan kata-katanya, "Lengkap sih, tapi ini. Bisa tolong jelaskan kenapa tadi Mbak melanggar marka jalan?" "Itu pelanggaran berat loh." Nadia tersenyum puas di dalam hati. Jebakan telah memakan umpannya. Ia tahu tidak ada pelanggaran yang ia lakukan, tetapi ini adalah pintu masuk yang ia tunggu-tunggu. "Oh, benarkah, Pak?" "Saya tidak sadar," jawabnya, memainkan peran lugu. Hendra mengambil langkah mendekat seolah ingin merendahkan Nadia. "Tahu kan kalau ditilang prosesnya panjang dan ribet. Mbak harus bolak-balik ke pengadilan, bayar denda, tapi ada jalan lain. Kita bisa selesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Uang damailah namanya." Nadia menatap Hendra lurus-lurus. Senyum manisnya perlahan memudar, digantikan tatapan dingin dan tajam. "Oh, jadi Bapak mau memalak saya?" tanyanya, suaranya kini penuh ketegasan. Ucapan Nadia membuat Hendra terkejut. Senyum sinisnya memudar, digantikan ekspresi marah. "Jaga bicaramu, Nona. Saya ini penegak hukum," bentaknya. "Saya hanya menuntut hak saya sebagai warga negara," jawab Nadia, tenang namun penuh otoritas. "Saya tidak akan memberikan sepeser pun uang kepada Anda dan rekan-rekan yang merusak citra polisi." Mendengar penolakan tegas itu, Hendra naik pitam. Tanpa berpikir panjang, ia melayangkan tinju ke arah Nadia. Namun Nadia siap. Dengan sigap, ia menangkis serangan dan memutar tangan Hendra mengunci pergerakannya. Dalam sekejap, Hendra tergeletak tak berdaya di aspal, wajah meringis kesakitan. Para oknum lain terperangah, tidak menyangka gadis polos itu memiliki kemampuan bela diri luar biasa. Nadia kemudian mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sebuah pistol kecil. Ia menodongkannya ke arah Hendra yang terkapar. "Aksi kalian sudah direkam, Pak Hendra," ucap Nadia, suaranya sedingin es. "Tunggu saja, sebentar lagi tim propam akan datang menjemput kalian." Para oknum lain menatap ngeri. Mereka tahu permainan telah berakhir dan mereka masuk dalam jebakan yang dirancang sempurna. Tak lama berselang, suara sirene mobil terdengar dari kejauhan. Rombongan mobil propam datang. Tim propam segera datang dan langsung mengamankan Hendra serta para oknum polisi lainnya. Misi Nadia selesai, dan keadilan kembali ditegakkan. Kasus persidangan yang berujung pada penahanan keempat oknum polisi itu segera menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru kota. Dampak kasus ini tidak main-main. Institusi kepolisian menyadari adanya keretakan kepercayaan dari masyarakat. Untuk memulihkan hal tersebut, sang Kapolres mengambil langkah tegas dan berani. Tak lama berselang, ia menggelar konferensi pers di hadapan puluhan wartawan dan sorotan kamera. "Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian," ujar Kapolres membuka konferensi dengan tatapan serius.
Hari ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas perilaku tercela oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik kepolisian. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke kamera seolah berbicara langsung kepada seluruh warga. Saya mengimbau kepada masyarakat, jangan pernah takut untuk melapor. Jika ada oknum yang terbukti melakukan pemerasan atau tindakan tidak terpuji lainnya, laporkan segera kepada kami. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan dengan serius. Suara Kapolres berubah lebih tegas saat berbicara kepada jajarannya. Kepada seluruh anggota kepolisian, saya ingatkan, tugas kita adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan memeras atau menakuti mereka. Apabila ada di antara kalian yang terbukti melakukan pemerasan, saya tidak akan ragu menindak tegas. Hukuman yang kalian terima akan jauh lebih berat dari yang kalian bayangkan. Setelah konferensi pers selesai, media dan warga yang menyaksikan di televisi merasa lega. Warga di warung kopi, rumah, dan tempat kerja bersorak gembira. Mereka bangga memiliki Kapolres yang tegas dan berani. Akhirnya warga bisa hidup berdampingan dengan polisi yang benar-benar menjadi pengayom masyarakat sesuai sumpah mereka. Kepercayaan yang sempat goyah kini kembali pulih seiring tekad institusi untuk berbenah diri. Konferensi pers Kapolres menjadi titik balik. Namun bagi sebagian orang, hal itu hanyalah janji di bibir. Keraguan masih menyelimuti. Di balik layar, Nadia Prameswari tak berhenti. Misinya belum usai. Ia tahu satu tindakan kecil dapat menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar. Setelah menuntaskan laporannya dan melihat para oknum digelandang ke penjara, Nat kembali ke kesatuannya. Ia melapor langsung kepada atasannya yang tak lain adalah Kapolres. "Pak, kasus ini bukan akhir," ujar Nadia, berdiri tegap di hadapan Kapolres. "Ini baru permulaan. Banyak oknum lain yang mungkin masih berani bertindak di luar jalur. Bagaimana kita bisa memastikan perubahan ini bersifat permanen?" Kapolres menghela napas panjang, menyeruput kopi perlahan. "Kamu benar, Nat. Satu orang tidak bisa mengubah semuanya, tapi kamu sudah menjadi inspirasi bagi kami. Keberanianmu di perempatan jalan itu telah membuka mata kami semua." "Apa rencanamu, Pak?" tanya Kapolres. "Saya ingin terus menyamar, Pak," jawab Nat tegas. "Saya akan bekerja sebagai intelijen di lapangan, mengawasi, mendengarkan, dan melaporkan setiap tindakan yang merugikan masyarakat. Kita harus menjadi telinga dan mata mereka, memastikan tidak ada lagi oknum yang berani menyalahgunakan kekuasaan." Kapolres tersenyum bangga. "Aku sudah menduga kamu akan berkata begitu. Kamu yang terbaik di antara kami. Silakan laksanakan misimu. Kami akan mendukung sepenuhnya. Tapi ingat, identitasmu harus tetap rahasia. Keselamatanmu prioritas utama." "Siap, Komandan," jawab Nat dengan semangat. Ia kembali menyamar, menghilang di tengah keramaian kota. Bagi warga biasa, ia hanyalah wanita muda yang sibuk bekerja. Namun bagi yang tahu, ia adalah bayangan keadilan yang tak pernah berhenti bergerak, pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang di balik layar. Dengan misi baru yang diemban, Nadia menjadi bayangan yang tak terlihat namun selalu mengawasi. Sementara itu, di markas besar kepolisian, dampak tindakan tegas Kapolres dan keberanian Nadia mulai terasa. Warga yang sebelumnya takut kini berani melapor. Ponsel di meja Kapolres tak henti-hentinya berdering, diisi dengan aduan masyarakat tentang berbagai pelanggaran oknum di jalanan. Suatu sore, saat Kapolres membaca tumpukan laporan, seorang staf intelijen masuk. "Laporan terbaru, Pak. Ada indikasi praktik pungli lain di wilayah selatan. Tim sudah mendapatkan data dan lokasi dari informan. Nadia Prameswari sudah di sana memantau situasi." Kapolres mengangguk puas. "Bagus. Pastikan tim bergerak cepat dan senyap. Jangan sampai mereka menyadari pengawasan. Setiap laporan masyarakat adalah prioritas." Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Kapolres. Isinya dari Nadia, "Pak, saya sudah mendapatkan bukti rekaman audio dan video dari oknum di lokasi. Mereka menggunakan modus sama, meminta uang damai dengan alasan dibuat-buat. Bukti sudah saya kirim ke tim intelijen." Kapolres tersenyum tipis. "Lihat, dia benar-benar bayangan keadilan," gumamnya. Di sebuah warung kopi, sekelompok warga sedang berbincang. "Sekarang saya tidak takut lagi kalau ada pemeriksaan di jalan. Bapak Kapolres sudah bilang kita harus berani melapor," ujar seorang bapak paruh baya. "Iya, benar.
Apalagi sekarang ada polisi berani dan tegas seperti Ibu Nadia itu, sahut pemuda. Polisi sekarang benar-benar jadi pengayom, bukan momok menakutkan. Seorang polisi yang sedang berpatroli ikut tersenyum. Ia bangga menjadi bagian dari institusi yang kini kembali dipercaya masyarakat. Keberanian satu orang telah memicu gelombang perubahan, mengembalikan kehormatan seragam, dan menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai landasan utama dalam tugas. Sejak saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap polisi terus tumbuh. Nadia Prameswari, sang agen rahasia, terus menjalankan misinya di balik layar. Di ruang kerja Kapolres, tumpukan laporan dari warga yang berani melapor terus bertambah. Suatu hari, Kapolres menerima laporan langsung dari masyarakat tentang praktik pungutan liar yang kembali terjadi di salah satu pos polisi. "Pak, kami sudah tidak tahan. Setiap kali melintas, selalu diminta uang. Mereka bilang ini untuk biaya operasional," keluh seorang warga. Kapolres mendengarkan dengan saksama, menenangkan warga, dan memastikan laporan diproses. Ia segera menghubungi Nadia. "Nadia, ada laporan baru dari warga. Mereka mengeluhkan pungli di pos polisi X, bisakah kamu selidiki?" "Siap, Komandan. Saya akan segera meluncur," jawab Nadia melalui telepon. Ia menyamar sebagai kurir paket, dengan seragam dan helm menutupi wajah, mengamati setiap gerak para oknum. Ia merekam semua percakapan dan transaksi, menemukan seorang oknum bernama Budi yang paling aktif melakukan pungli. "Sudah, cepat berikan uangnya. Jangan banyak tanya. Ini untuk keamanan," bentak Budi kepada seorang pengendara motor. Nadia merekam semuanya sebagai bukti, menyadari praktik ini melibatkan lebih banyak oknum. Ia segera mengirim bukti ke Kapolres. "Pak, saya sudah mendapatkan bukti. Kali ini praktiknya lebih terorganisir," lapornya. "Baik, Nadia, terima kasih atas kerja kerasmu. Biar kami yang menindaklanjuti. Operasi penangkapan akan segera dilakukan," jawab Kapolres. Masyarakat kini tahu bahwa mereka tidak sendiri. Polisi tidak lagi diam. Kepercayaan itu tumbuh berkat kerja keras Nadia dan ketegasan Kapolres. Kisah Nat menjadi inspirasi bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah kegelapan sekalipun.